Karoma. Kajian Ramadan penuh berkah. Karoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama menyemarakkan bulan suci Ramadan dalam kegiatan podcast spesial Ramadan PC Fatayat NU Temanggung. Saya Mar'atus Salihah. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Ibu Hajah Kurnia Atiullah MPD yang selaku Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Temanggung yang akan memaparkan tentang materi Asrarus Shaum atau rahasia puasa. Menarik sekali untuk materi kali ini, sahabat. Mari kita simak pemaparan dari Ibu Hajah Kurnia Atiullah MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mar'atus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini melalui program podcast PC Fatayat Kabupaten Temanggung spesial Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang Asrarus Shaum atau rahasia-rahasia dari puasa yang saya nukilkan dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ini adalah kitab yang dulu waktu saya masih aliyah Mbak Mar'atus, jadi kalau nanti ada kekurangan atau kesalahan mohon berkenan untuk mengoreksi dan membenarkan. Saya awali terlebih dahulu dengan muqaddimah yang dituliskan di sini di kitab Asrarus Shaum halaman 58. Di sini disebutkan bahwa Allah itu memuliakan hambanya dalam hal memberikan anugerah dengan cara membentengi atau mencegah dari hamba-hambanya tipu daya syaitan. Nah, adapun cara Allah mencegah atau memberikan benteng ataupun tameng itu adalah dengan memberikan kesempatan untuk beribadah puasa. Jadi disebutkan oleh Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa as-shaum nisfus sabr, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Dan di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di situ dinyatakan bahwa ganjaran atau balasan bagi para orang-orang yang sabar itu tanpa hisab atau diberikan tanpa melalui perhitungan terlebih dahulu. Di sini maknanya tanpa perhitungan itu artinya bisa melebihi yang dibayangkan oleh siapapun, karena tanpa perhitungan itu berarti mutlak semua pahala diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga oleh pengarang kitab ini bahwa ganjaran-ganjaran tersebut menggambarkan keutamaan puasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kemuliaan atau keutamaan daripada puasa
adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian bahwa bau mulut atau bau nafas dari orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada minyak misk. Meskipun kalau di dunia baunya kita tahu bersama tidak harum ya Mbak ya, tapi menurut Allah di akhirat kelak bau nafas orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga sangat menghargai ibadah puasa, sebagaimana di sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala menyebutkan innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasawmu li wa analladhi ajza bihi. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu menahan syahwatnya, makan dan minumnya itu hanya semata-mata untukku, maka berpuasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dan salah satu balasan atau ganjaran yang mau'ud yang dijanjikan itu adalah biliqa'illahi ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liswa ini farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang satu adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan yang satu lagi adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya, pengirannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi hal-hal kebaikan yang Allah sembunyikan, yang hanya Allah yang tahu. Salah satu firman Allah disebutkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'lamun. Jadi tidak semua ganjaran atau pahala orang berpuasa itu diberitahukan atau disampaikan. Masih banyak lagi dan mungkin bahkan lebih banyak yang Allah sembunyikan dari orang yang berpuasa tersebut. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa as-shaum nisfus sabr, dan ganjaran atau pahala dari orang yang sabar itu bighairi hisab, tidak ada hitungannya, tidak ada takarannya. Jadi bisa saja melebihi yang dibayangkan oleh kita semuanya, sebagaimana disebutkan di salah satu hadis Bukhari, firman Allah Ta'ala dalam satu hadis qudsi, wa'iddat lil ibadi sholihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotra ala qalbi basyarin. Jadi sebenarnya pahala untuk hambaku yang soleh itu kadang di luar apa yang pernah dilihat oleh mata, melebihi apa yang pernah didengar oleh telinga, ataupun segala sesuatu yang pernah terbersit di dalam hati nurani manusia. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, mengapa puasa itu sedemikian dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Selain bahwa tadi Allah sudah menyatakan bahwa puasa itu adalah ibadah yang diniatkan oleh orang yang berpuasa itu semata-mata hanya oleh Allah. Yang pertama, kemuliaan puasa itu ada dua makna. Yang pertama, bahwa sesungguhnya puasa tersebut adalah sebuah langkah nyata untuk menghentikan atau meninggalkan hawa nafsunya.
Jadi yang mana kemudian aksi meninggalkan hawa nafsu tersebut tidak disaksikan oleh siapapun yang berupa makhluk, akan tetapi hanya Allah yang menyaksikan bahwa orang tersebut betul-betul meninggalkan atau menghentikan hawa nafsunya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sholat, zakat masih bisa disaksikan oleh sesama manusia, akan tetapi puasa, ketika orang tersebut menahan lapar, menahan diri dari melakukan maksiat, maka hanya dirinya dan Allah yang tahu. Orang lain ataupun manusia kadang tidak bisa melihatnya secara langsung. Kemudian makna yang kedua dari puasa, bahwa sesungguhnya puasa adalah satu ibadah yang dibenci oleh musuh-musuh Allah, karena wasilah bagi syaitan untuk menggoda manusia itu dari syahwat. Sedangkan syahwat itu dikuatkan atau akan bertambah kuat dengan makan dan minum. Maka begitulah rentetannya. Ketika kita makan dan minum memenuhi syahwat kita, itu adalah wasilah bagi syaitan untuk menggoda manusia. Dan ketika seorang manusia itu membenci atau menyulitkan musuh Allah, itu berarti dia telah membantu Allah. Maka membantu Allah di sini, dia sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Intang surullah yang surkum mayuthabis aqdamakum", yang artinya bahwa jika kalian menolong Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian dan akan memantapkan atau menetapkan langkah kaki kalian. Disinilah maka ibadah puasa atau puasa itu bernilai ibadah bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga dibahas bahwa kewajiban secara zahir sebelum kita melaksanakan puasa atau untuk melaksanakan puasa itu ada 6. Yang pertama adalah memantau datangnya awal bulan Ramadan dengan melihat hilal ataupun dengan hisab. Kemudian yang kedua, syarat zahir yang kita lakukan untuk berpuasa khususnya di bulan Ramadan adalah dengan menyatakan niat di setiap malamnya. Yang ketiga adalah dengan mencegah segala sesuatu untuk mencapai ke kerongkongan kita dengan sengaja, apalagi sampai masuk ke dalam rongga perut. Kemudian yang keempat adalah mencegah diri dari melakukan kegiatan seksual. Yang kelima adalah mencegah diri dari melakukan segala sesuatu yang bisa menstimulan keluarnya mani atau keluarnya syahwat seksual bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Yang keenam adalah dengan menjaga diri kita dari memuntahkan sesuatu dari dalam tubuh kita dengan kesengajaan, kecuali karena sebab sakit. Nah, itu tadi 6 syarat zahir bagi kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian puasa sendiri ada 3 derajat.
Di sini disebutkan anwa'us shaum wa darajatuhu. Itu ada 3. Yang pertama adalah shaumul umum, yang kedua adalah shaumul khusus, yang ketiga adalah shaumul khususul khusus. Adapun shaumnya yang umum atau yang awam itu adalah puasa yang mencegah perut dan juga farji kita atau alat vital kita dari menunaikan syahwatnya. Sedangkan untuk puasa yang tingkatannya adalah khusus, itu termasuk mencegah telinga, mata maupun lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota badan dari melakukan kemaksiatan. Sedangkan yang derajat yang paling tinggi yaitu khususul khusus atau puasanya yang orang yang khusus, yang lebih khusus daripada yang khusus, yaitu puasanya hati dan pikiran dari hal-hal yang bersifat duniawi ataupun yang sifatnya maksiat. Jadi nanti bisa kita refleksikan kembali kira-kira derajat puasa kita berada di mana. Apakah baru berada pada derajat puasanya orang umum ataupun sudah pada derajatnya yang khusus. Kalau derajat yang khusus mungkin itu hanya derajatnya para aulia dan para anbiya. Kemudian syarat-syarat puasa secara batin di sini disebutkan. Salah satunya adalah dengan menundukkan pandangan, yaitu kita membatasi pandangan, tidak melebarkan pandangan ke hal-hal yang tidak bermanfaat atau mungkin juga yang menimbulkan maksiat. Kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk, yang bersifat cabul atau yang bersifat mungkin menimbulkan kerenggangan atau permusuhan, yang menimbulkan perdebatan, maka itu juga salah satu syarat batin dari seseorang yang sedang melakukan puasa. Yang ketiga adalah mencegah dari mendengar hal-hal yang makruh, yang hal-hal yang ketika kita tidak dengarkan itu akan lebih baik daripada kita dengarkan. Kemudian yang keempat adalah dengan mencegah semua anggota badan dari melakukan dosa, baik itu dari tangan, mata, mulut, kaki, semuanya, hingga nanti berbuka puasa, minimal hingga berbuka puasa. Kemudian yang kelima, disyaratkan juga batiniah kita atau emosi kita ditata, sehingga ketika kita berbuka puasa kita tidak berlebih-lebihan dengan menu buka puasa kita. La yastakthiru minat ta'am al halal, meskipun makanan tersebut halal, akan tetapi bagi orang yang sedang berpuasa tidak diperkenankan, sebenarnya bagi semuanya saja ya, tidak hanya ketika berpuasa. Allah itu membenci ketika kita memenuhi perut kita dengan makanan, meskipun makanan tersebut halal, apalagi yang haram, begitu. Kemudian yang keenam, secara batiniah kita juga diminta untuk menjaga hati setelah berpuasa atau setelah berbuka puasa, di mana di sini disebutkan kita sebaiknya selalu menjaga perasaan kita agar tetap gelisah dan waspada, bertanya-tanya apakah ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan
selama 1 hari puasa tersebut diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Jadi ada perasaan khauf dan roja, ada perasaan khawatir, tapi juga ada perasaan optimis penuh dengan pengharapan. Demikian sahabat-sahabat Fatayat yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang Asrorus Shaum yang kami nukilkan dari kitab Mau'idatul Mu'minin. Semoga bermanfaat, dan mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang ada di rumah, bisa diwakili oleh Mbak Maratus. Kami persilahkan. Terima kasih atas pemaparannya dari Bu Atik. Ternyata banyak sekali ganjaran bagi orang yang berpuasa, sampai ganjaran tertingginya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan yang sedang hangat saat ini, yaitu tentang tata krama dalam berpuasa, kaitannya dengan himbauan dari Bapak Presiden tentang larangan buka bersama bagi ASN. Nah, bagaimana tanggapan dari Bu Atik tentang budaya buka bersama yang ada di Indonesia saat ini? Terima kasih Mbak Maratus. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, memang belakangan ini Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, menyampaikan himbauan agar para ASN khususnya ataupun para pejabat untuk tidak mengadakan kegiatan buka bersama. Hal itu kalau tidak salah dilatar belakangi oleh kekhawatiran beliau terhadap sorotan kepada para pejabat atau para ASN yang belakangan semakin banyak dari masyarakat awam. Mungkin diharapkan dengan tidak menyelenggarakan buka bersama, maka nilai atau pandangan masyarakat kepada para ASN maupun para pejabat akan semakin baik. Pada umumnya masyarakat Indonesia memang mempunyai satu tradisi, yaitu buka bersama. Baik itu dilakukan dengan rekan kerja ataupun dengan teman-teman ataupun dengan saudara dan bahkan keluarga dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu kira-kira manfaat maborot daripada buka bersama ini. Jadi kalau kita mendengar atau membaca yang ditulis di kitab ini tadi, bahwa salah satu dari syarat batiniah yang hendaknya diusahakan oleh seseorang yang berpuasa, salah satunya adalah dengan tidak memperbanyak menu buka puasa. Maka dengan demikian apabila buka puasa tersebut meskipun dilakukan bersama-sama, itu menggunakan atau hanya menyediakan menu yang seukuran lah, sesuai dengan kebutuhan, mungkin masih bisa dilakukan. Akan tetapi kalau buka bersamanya tersebut melebihi keumuman yang dibutuhkan tubuh kita untuk berbuka puasa, mungkin itu harus dilihat kembali atau harus dipertimbangkan kembali, karena kecenderungan dari kita, masyarakat kita, ketika mengadakan buka bersama kemudian mengundang teman atau mengundang sanak famili, atau bahkan ketika kita buka bersama dengan teman-teman di satu tempat, biasanya kita lupa diri, kemudian memesan banyak sekali menu untuk kita santap bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi kepada tadi syarat batiniah puasa. Yang terakhir adalah bahwa kita dituntut atau dianjurkan untuk mempunyai perasaan gelisah tentang apakah puasa kita itu diterima atau tidak setelah berbuka puasa. Maka tentu saja
berbuka puasa itu bukan artinya kita merasa bebas dari segala larangan puasa sehingga kita meluapkannya dengan bergembira ria, bercanda ria, foto-foto dan lain sebagainya, sehingga kadang lupa bahwa kita belum sholat maghrib, bahwa kita harus segera bersiap-siap untuk sholat isya dan mempersiapkan diri untuk sholat tarawih. Melihat dari hal-hal tersebut, maka untuk tradisi buka bersama, saya pribadi masih menganggap untuk tradisi tersebut masih bisa dilaksanakan asalkan memperhatikan dua hal yang tadi disebutkan di dalam kitab Mau'izatul Mukminin. Jadi ketika kita ingin buka bersama, pastikan menunya tidak melebihi keumuman, tidak melebihi dari kebutuhan, dan yang kedua, acara buka bersama tersebut tidak melenakan diri kita sehingga kita tetap mempunyai perasaan gelisah, mempunyai kesadaran yang penuh bahwa kita masih punya tanggungan ibadah setelah berbuka puasa. Mungkin itu tanggapan dari saya atau jawaban saya, Mbak Meratus. Semoga bisa diterima oleh sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada. Demikianlah podcast spesial Ramadan dari PC Fatayat NU Kabupaten Temanggung. Semoga bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah, kajian Ramadan penuh berkah, dipersembahkan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Temanggung.